Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kembali kami akan kabarkan perkembangan dari seleksi CASN di tahun 2022. Nantinya juga untuk pelaksanaan yang akan digelar di tahun 2023. Akan kita bahas satu informasi berkaitan dengan revisi dari UASN atau UU nomor 5 tahun 2014, di mana dalam rancangan undang-undang tersebut atau perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ini mengatakan bahwa akan mengangkat setiap tenaga honorer kemudian tenaga kontrak yang mengabdi di instansi pemerintah yang memiliki SK itu akan diangkat menjadi P3A, maksud kami PNS tanpa tes, dengan hanya mengikuti seleksi administrasi atau pemberkasan, dan ketika tidak menghendaki maka bisa menjadi ASN melalui jalur P3K. Nah, di sini akan kami kabarkan apakah kemudian revisi UU ASN tersebut selesai sebelum rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023. Nah, sebelum kita bahas di pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silakan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB itu memiliki arah kebijakan di tahun 2023, di mana tahun depan itu ada 4 poin penting yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB, di mana dalam kebijakan perekrutan ASN di tahun 2023 arah kebijakannya itu memiliki 4 arah kebijakan. Yang pertama itu fokus kepada pelayanan dasar, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ini sebagai langkah dalam penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Ini tentunya sangat kita dukung. Kemudian untuk poin yang kedua, memberi kesempatan kepada talenta digital, saintis, dan bidang lain secara terukur. Ini arah kebijakan kedua terkait dengan pengadaan ASN tahun 2023. Kemudian yang ketiga, merekrut CPNS walaupun secara sangat selektif. Dan yang keempat, mengurangi jabatan yang akan terdampak dari transformasi digital. Ini arah kebijakan dari pengadaan ASN di tahun 2023. Hal ini disampaikan melalui halaman resmi dan juga ini di akun Twitter dari Kemenpan RB. Nah, berkaitan dengan hal ini, apakah kemudian rekrutmen ASN di tahun 2023 revisi dari UU ASN itu akan selesai sebelum rekrutmen CPNS ataupun P3K di tahun 2023. Nah, kita tahu di informasi sebelumnya juga kita sampaikan bahwa dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Pak Nadiem Makarim, itu menyebutkan bahwa nanti jumlah untuk rekrutmen ASN P3K untuk jabatan fungsional guru itu Maret adalah tahun 2023, itu pengajuan dari terakhir ya dari pemerintah daerah, di mana di Maret 2023 ketika formasi daerah tidak mencukupi atau tidak maksimal maka akan dipenuhi oleh pemerintah pusat sehingga mencapai 100%. Nah, ini Maret 2023. Pertanyaannya adalah kembali ke awal, kemudian revisi UU ASN ini yang sangat berprioritas kepada tenaga dan tenaga honorer, apakah bisa selesai sebelum masa berlaku atau diselenggarakannya CASN, seleksi P3K dan CPNS di tahun 2023. Nah, kita dapatkan informasi di sini bahwa di sini adalah pentolan ya, honorer K2 itu menantang DPR untuk menuntaskan revisi UU ASN sebelum rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023. Yang menjadi pertanyaan dari koordinator wilayah perkumpulan honorer K2 adalah DPR itu kembali kemudian memunculkan tentang revisi UU ASN atau Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kenapa kemudian isu tersebut tiba-tiba diangkat kembali setelah beberapa tahun dipetisikan? Yang kami ingat, revisi UU ASN ini sudah digodok sejak 2017, masuk prolegnas juga. Entah kenapa tahun 2020 revisi itu mentah lagi, dibahas dari nol dan masuk prolegnas untuk periode kedua.
Nah, kita tahu bahwa untuk revisi UASN ini juga masuk di dalam prolegnas di tahun 2023. Dalam perjalanannya, revisi tersebut hingga 2022 berjalan tersendat. Honor K2 sangat berharap menjadi PNS. Kemudian kemudian digiring ya. Awalnya memang menjadi PNS, kemudian digiring menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian ironinya pada perekrutan P3K tersebut pemerintah lebih memfokuskan kepada guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Honorer teknis tidak menjadi prioritas. Ini kata atau pernyataan yang disampaikan oleh penulen dari tenaga honorer K2 yang dijanjikan untuk menjadi PNS pada saat itu. Nah, kemudian beliau juga menyoroti dari revisi UU ASN ini bahwa 2 bulan terakhir ini wacana revisi UU ASN kembali di-up atau kembali dimunculkan oleh DPR RI, bahkan informasinya honor akan diangkat menjadi PNS. Pertanyaannya, apakah itu serius atau hanya pemberi harapan palsu? Dia mengungkapkan banyak honorer K2 yang termakan informasi tersebut. Terlepas dari apakah kemudian ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari digulirkannya RUU atau revisi dari Undang-Undang ASN tersebut, namun berita baiknya kita sambut saja inisiatif dari DPR untuk kembali menjadikan ini sebagai prioritas. Semoga nanti memang di tahun 2023 sebelum rekrutmen CPNS dan P3K ini digulirkan oleh pemerintah, revisi tersebut sudah kelar sehingga memang pasal-pasal di mana pasal tersebut sangat menguntungkan honorer itu bisa kemudian honorer bisa diangkat sebelum rekrutmen tersebut dilakukan. Menurut Tri, ini tadi ya dari honorer K2, terang-terangan menegaskan revisi UASN bukan untuk mengangkat honorer menjadi PNS tanpa tes. DPR RI memang berniat begitu, tetapi kembali kepada pemerintah kan, kalau memang mau angkat honorer menjadi PNS tanpa tes, harusnya sejak periode pertama, bukan nanti menjelang pemilu tahun 2024. Nah, ini yang dikhawatirkan dari honorer K2, bahwa ini isu yang kemudian dimunculkan kembali menjelang tadi pelaksanaan Pilpres di tahun 2024. Namun kemudian dia pun menantang DPR RI, kemudian ketika memang serius akan mengangkat honor menjadi PNS melalui revisi UASN, itu harus diselesaikan sebelum rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023 digelar. Dengan begitu, semua honorer terutama K2 akan menjalani seleksi administrasi dan resmi diangkat jadi PNS sebelum 28 November 2023. Di mana tanggal ini kita ketahui bersama bahwa adalah tanggal akan dihapuskannya seluruh tenaga honorer, baik itu guru, tenaga kesehatan, teknis, dan semua honorer ya dari instansi pemerintah yang nantinya akan diisi hanya oleh ASN, baik itu CPNS, PNS, ataupun P3K. Nah, ini teman-teman informasinya berkaitan dengan tadi RUU ASN ya, atau revisi dari Undang-Undang ASN, di mana ditantang ya. Semoga memang DPR bisa menyelesaikan hal ini sebelum rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023. Nah, kita tahu di pasal 131A ya, ini yang memang sangat berpihak kepada tenaga honorer. Kita coba ingat di sini disebutkan bahwa SK per 15 Januari 2024 itu wajib menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana yang dimaksud. Kemudian hanya mengikuti seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi dengan surat keputusan pengangkatan. Kemudian tenaga honorer tidak tetap dan kontrak itu akan diangkat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini bukan lagi oleh pemerintah daerah. Nah, ini teman-teman informasi terbaru terkait dengan ASN. Semoga memang seperti di awal tantangan yang disampaikan oleh tenaga honorer K2 bisa diselesaikan revisi tersebut sebelum rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2023. Apakah bisa? Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.